semuanya bisa masuk. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika IPA ya. IPA atau sains itu tentang sifat benda padat. Nah, sebelum kita belajar sifat benda padat, tentunya anak-anak tadi di rumah semalam sudah belajar kan. Nah, jadi kalian rajin-rajin tadi belajar di rumah supaya nanti pada waktu kenaikan kelas kita akan semuanya naik kelas ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat benda padat. Nah, ada yang tahu benda padat? Ada kan? Nah, apa yang dikatakan berpadat? Nah, itu benda yang bagaimana kira-kira anak-anak sudah bisa paham? Ya, betul sekali. Anak-anak sudah pintar semua ya, sudah mengetahui apa itu benda padat. Nah, tentunya sekarang di sini ada beberapa contoh ya. Kita akan melakukan eksperimen ataupun akan melakukan percobaan. Nah, percobaan di sini kita akan tahu bagaimana yang namanya benda padat itu. Benda padat itu bagaimana sifat-sifatnya. Apabila kita masukkan di dalam wadah, kira-kira benda padat itu berubah enggak? Misal di sini ada batu. Batu itu kalau kita masukkan ke dalam sebuah mangkok, kira-kira berubah enggak? Nah, bagaimana anak-anak, berubah enggak? Oh ya, betul sekali. Berarti tidak berubah. Nah, kemudian lagi kita lihat, coba kalau kita pensil ini, penghapus ya. Penghapus ini kalau kita masukkan ke sini, bagaimana kira-kira? Berubah enggak? Oh, ternyata tidak berubah ya. Nah, di sini artinya bahwa benda padat itu tidak berubah dan tidak mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Nah, tetapi ada juga yang namanya benda padat itu dia akan berubah bentuk. Nah, contohnya ini adalah kalau pensil itu kita raut. Nah, kalau pensil kita raut yang tadinya seperti ini ya, diraut ini karena di sini rautannya itu tidak ada, kita ganti dengan silet. Silet ini juga bisa untuk digunakan sebagai rautan. Nah, kalau kita buat diraut seperti ini misalnya ya. Nah, ini bagaimana bentuk pensil tersebut? Apakah semakin runcing atau tidak kira-kira? Ayo anak-anak, runcing tidak ini? Oh, semakin runcing ya, benar sekali, semakin runcing ya. Ini artinya benda ini walaupun dia benda padat, tapi kalau diubah dengan sesuatu hal atau dengan diraut itu akan berubah bentuk. Nah, dia tidak berubah wujud tapi berubah bentuk. Berarti bentuknya itu berubah dari tidak runcing menjadi runcing. Ini diakibatkan karena apa? Karena diraut. Nah, jadi anak-anak di sini bisa membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya dari sifat-sifat benda padat ini? Yang pertama yaitu benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua yaitu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Nah, seperti tadi, yaitu diraut. Atau misalnya kalian punya plastisin. Nah, plastisin itu kalau kita bentuk-bentuk, misalnya dibentuk ayam, dia akan berbentuk jadi ayam. Tetapi bentuk itu tidak berubah wujud, hanya berubah bentuknya aja. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa benda padat bisa berubah bentuk dikarenakan perlakuan tertentu. Dan sifat benda padat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah. Nah, dari sini anak-anak sudah paham. Nah, kalau jadi ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan yang mau tanya. Nah, kemudian di sini karena sudah paham semua, ya di sini di dalam buku itu ada halaman 15 ya, tolong dibuka. Itu ada evaluasi, itu dikerjakan di rumah. Nah, besok itu dikumpul. Ya, jangan lupa ya. Nah, itulah. Jadi untuk minggu depannya kita akan belajar berikutnya lagi itu kegunaan berbagai benda. Tolong dipelajari di rumah, jangan sampai lupa ya. Nah, jadi karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.